Ya. Amin. Amin. Oke, selamat pagi Hendra. Apa kabar? Selamat pagi Mbak Pipit. Alhamdulillah baik. Mbak Pipit sendiri gimana kabarnya? Saya lebih suka menjawab dibaik-baikin dan disehat-sehatin karena situasinya masih pandemi. Oh Kayak ya gitu. ya. Ya, dikuat-kuatin, disehat-sehatin, jangan sampai sakit gitu ya situasi saat ini. Betul gitu ya. Kita yang bisa menjaga diri kita ya Mbak ya. Kayaknya lebih gitu ya dari biasanya, lebih aware biasanya. Oke, Hendra, mungkin karena ini adalah room obrolannya Ilatwi Jakarta, lulusan ATW Jakarta, jadi mungkin saya mesti memperkenalkan kamu ke halayak Ilatwi khususnya atau siapapun nanti yang mungkin berkenan mampir di obrolan kita hari ini. Kamu ini sebenarnya siapa? Lulusan mana, tahun berapa, bekerja di mana sebagai terapis bicara, dan mungkin hal-hal yang ada hubungannya dengan profil kamu. Silakan Hendra. Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Teman-teman Ilatwi dan seluruh teman-teman terapis bicara Indonesia ya. Perkenalkan, saya Hendra. Nama panggilnya Hendra Kinanaka, biasa dipanggil Hendra. Saat ini saya domisilinya di Blitar, Jawa Timur. Untuk lulusannya dulu saya dari Poltekkes Surakarta tahun 2009. Jadi sekitar 10-11 tahun yang lalu ya. Sekarang kerjanya di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Blitar ya. Kalau prakteknya juga di Rumah Terapi Care. Itu sama mungkin ada yang belum kenal juga, saya yang meneliti di shop alat terapi itu Mbak Pipit. Oke, jadi Hendra ini lulusan dari Solo, teman-teman, kemudian bekerjanya di RSUD Blitar, dan kalau teman-teman udah pada tahu, saya yakin udah pada tahu ya, G-Shop alat terapi ya. G-Shop alat terapi. Udah lama juga ya itu G-Shop ya? Berapa tahun, Hendra? Masuk bulan Februari kemarin Tos dulu dong, tos dulu dong. Saya pas juga dari jauh. Februari soalnya. Kita kayaknya Gitu sama, Mbak ya. ya lahirnya Oh iya sama. ya. Lahirnya di shop itu Mbak. 10 Hmm, tahun yang lalu Februari. Februari 2011. Ya, Oke. Ya, kayaknya untuk dunia terapi wicara banyak yang lahirnya di bulan Februari. ATW Jakarta di Senatalisya kemarin baru Februari 2021 yang ke-45, terus yang saya tahu Kasum juga sama Februari, selamat ulang tahun buat Kasum. Kemudian Kailila, Bu Evi selamat ulang tahun kemarin juga oh, sama ya. itu Februari. Ya, banyak yang Februari. Selamat ulang tahun ya untuk semuanya. Buat yang bulan Februari, tapi ini kita ngerekam bulan Maret ya. Oke, Hendra bisa cerita nggak kamu TW gitu ya, terapis wicara, bekerja di rumah sakit sampai akhirnya kepikiran untuk buka G-Shop alat terapi. Mungkin kalau kita review 10 tahun yang lalu, meskipun 10 tahun yang lalu itu Facebook udah cukup dikenal luas sama kita semua, tapi kan masih redup lah ya, nggak serame akhir-akhir tahun ini gitu. Kamu bisa cerita gimana awal mulanya kamu akhirnya buka G-Shop dan waktu itu pakai media sosial ya untuk memperkenalkan produk-produknya? Awalnya sih dulu memang nggak niat seperti kayak sekarang ya. Di shop bisa kayak sekarang itu dulu nggak kepikiran sampai ke situ. Cuman dulu ya gerak aja lah gitu ya. Istilahnya daripada nganggur istilahnya gitu. Dulu masih bujang, masih kerja di rumah sakit kalau pagi. Nah setelah pulang kerja kadang kalau nggak ada visit ngapain ya gitu. Akhirnya waktu itu juga beberapa kali butuh media terapi awalnya gitu. Wah nyarinya di mana, waktu itu susah banget. Akhirnya beberapa kali buat sendiri. Terus karena punya Facebook waktu itu juga, awal-awal Facebook iseng aja upload produknya yang sudah saya buat itu, saya upload. Kok kebetulan teman-teman juga ada yang tertarik. Nah mulainya awalnya dulu dari situ.
dari Facebook mencoba sekalian sosialisasi sama teman-teman ya, saling sapa, sekalian nge-share produk yang sudah kita buat waktu itu. Itu awalnya sih gitu dulu. Oke, jadi awalnya Dari diri sendiri butuh, terus coba di-sharekan ke teman-teman. Ya. Oke, sepertinya itu kalau pengalaman saya atau sepemahaman saya itu kayaknya benih-benih jiwa wirausaha ya. Sekalian orang lain butuh. Oke, terus sampai akhirnya G-Shop mulai berkembang, mulai berjalan, sampai akhirnya produknya sekarang banyak dan saya lihat G-Shop bisa kirim ke berbagai lokasi di seluruh penjuru Indonesia dan bukan yang dibungkus kecil-kecil, tapi termasuk yang dibungkus besar-besar. Saya lihat kalau bisa kirim itu semua. Itu gimana perjalanannya sampai di titik sekarang, Hendra? Ya tadi benar kata Mbak Pipit ya, memang kayaknya ada benih juga. Dulu dari kecil memang orang tua kan pedagang ya, jadi sering lihat transaksi jual beli dan lain-lain. Terus zaman sekolah juga kadang jualan jaket, kadang jual apa yang dibutuhkan teman-teman gitu ya. Kalau main kaos mesti kaki dulu, saya jualan kaos kaki dulu. Wah, ini Mbak Pipit juga ini. Iya, saya jualan dari SD, SMP, di asrama, kuliah, semuanya ada produk ya. Wah, iya gitu Mbak. Jadi dulu kan kakak saya kuliah di Solo ya, jadi kadang ikut ke Solo itu nggak cuma ikut aja, kadang Belanja. teman-teman mau bikin apa gitu ya. Awalnya gitu dulu. Jadi sekalian jalan, sekalian just tip kalau sekarang ya trennya gitu. Ya awalnya dulu gitu. Terus ya masuk dunia kerja ternyata ada dampaknya juga ya. Dulu memang jujur saya nggak terlalu pintar untuk ngomong ya, maksudnya ya makanya media online itu cukup membantu untuk yang istilahnya nggak sering public speaking atau gimana, ya pakai tulisan aja, upload foto, kasih keterangan dulu gitu. Terus seiring bertambahnya waktu, kok semakin dikenal dan semakin permintaannya juga variatif, ada yang kartu A, B, C, D gitu nambah, terus ada juga teman-teman okupasi dan fisioterapi kadang juga menanyakan produk tersebut, akhirnya coba kita fasilitasi, barangkali bisa. Ya, alhamdulillah sekarang sih, dulu awalnya memang fokusnya cuma di kartu awalnya, terus alat terapi jalan, terus berkembang lagi ke alat okupasi terapi, sensor integrasi, dan harapannya kita sih untuk misinya memang menyediakan media permainan edukatif dan terapi untuk tumbuh kembang anak ya. Jadi saya dengar kamu mau memfasilitasi teman-teman lain atau permintaan dari customer gitu lah ya, kalau pakai bahasa wirausaha gitu ya. Permintaan customer apapun akhirnya kamu custom, kamu sediakan, kamu buat, itu yang kamu lakukan ya. Ya, kalau dalam dunia wirausaha itu kan sebenarnya yang bagus itu menemukan solusi ya dari kebutuhan orang lain. Orang lain butuhnya apa, kalau kita bisa memfasilitasi itu sebenarnya peluang ya. Berangkatnya dari kebutuhan di lapangan atau di luar, nah itu bisa jadi peluang. Misalnya kayaknya pandemi ini banyak yang butuh masker, kita bisa mulai dengan masker atau ya yang lain ya. Berangkat dari kebutuhan sebenarnya kan gitu. Kalau di ilmu IPS dulu gitu. Ya. Terus produk yang akhirnya sudah jadi produk andalannya G-Shop gitu ya, selama ini yang sebutlah paling best sellernya itu apa sih? Yang banyak diminta gitu? Yang paling sering sih kartu ya, kartu edukatif ya. Atau juga kalau akhir-akhir ini variatif sih sebenarnya, biasanya pesan nggak cuma untuk media terapi cara itu atau bahasa, akhirnya juga untuk motoriknya, untuk lebih variatif kalau sekarang. Tapi memang kalau kita kan sekarang sudah mulai ada yang produksi sendiri ya, jadi kayak kartu edukatif sama alat-alatnya sensor integrasi itu kita kan juga ada produksinya. Makanya kita juga ya pertama memang mengutamakan produk buatan kita sendiri gitu. Itu yang kita canangkan dan pengennya dimajukan ya produksinya kita di kartu edukatif tersebut.
Berarti kalau sekarang bestsellernya lebih merata gitu ya, permintaannya lebih merata. Oke. Kalau dari dunia terapi wicara misalnya, di dunia terapi wicara yang paling banyak permintaannya, yang paling banyak dibutuhkan tuh apa sih?